Oke baik, selamat sore. Saya Maria Murni, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang lambatnya pencairan dana bansos atau bantuan sosial COVID-19. Bantuan dari pemerintah untuk warga karena virus corona sangat dibutuhkan. Namun koordinasi prosedur antar menteri tumpang tindih dan membingungkan. Kepala desa dan kepala daerah memprotes atas aturan dari menteri karena mengeluarkan kebijakan yang tidak jelas dan membingungkan masyarakat, khususnya di kepala daerah dan kepala desa. Salah satunya itu adalah Kepala Desa Cagak, Subang di Provinsi Jawa Barat mengatakan ketika Bapak mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat warga desa, apalagi terkait dengan bantuan, tolong sebaiknya Bapak memikirkan terdahulu lebih matang. Dalam setiap hari aturannya berubah-ubah, dari keputusan menteri, kemudian keputusan dirjen, mana yang berwenang kita gunakan. Sejumlah kepala desa menilai kebijakan dari menteri sangat membingungkan. Pemerintah pusat mulai menyalurkan bantuan sosial atau bansos sembako bagi masyarakat di wilayah Jakarta senilai 600.000 per bulan untuk menekan dampak pandemi corona. Pemberian sembako ini dilakukan secara simbolis oleh Menteri Sosial Juliari Batubara di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 20 bulan 4 2020. Apa yang kami lakukan pagi hari ini adalah untuk memastikan kehadiran negara di dalam penanganan COVID-19, khususnya bagi warga yang terdampak di wilayah DKI Jakarta, kata Juliari. Juliari juga mengatakan pemberian sembako ini bakal terus berlanjut hingga 3 bulan ke depan. Selain di Jakarta, pemberian sembako senilai 600.000 per bulan ini juga akan diberikan kepada warga terdampak corona yang berada di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Menurutnya, ada 2,6 juta warga atau 1,2 juta keluarga di Jakarta yang akan menerima bantuan sosial sembako. Sementara di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ada 1,6 juta jiwa atau 576.000 keluarga menerima bantuan sosial sembako. Kami harap dapat tepat sampai di keluarga yang paling membutuhkan, kata Juliari. Dia pun berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut menyukseskan upaya penyaluran sembako tersebut. Salah satunya dari PT Pos Indonesia sebagai mitra yang mendistribusikan sembako langsung ke alamat penerima, sehingga tidak ada kerumunan masyarakat yang mengantri saat pembagiannya dilakukan. Mewakili Bapak Presiden, saya ucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu Kementerian Sosial dan juga pemerintah pusat di dalam penyaluran paket sembako. Itu kata dia. Sekedar informasi, pemerintah memberikan bantuan sosial sembako pada warga terdampak corona di Jabodetabek agar mereka tidak mudik. Pemberian sembako ini menggunakan anggaran sebesar 3,2 triliun, yang mana anggaran untuk
pemberian bantuan sosial sembako untuk wilayah Bodebek dialokasikan sebesar 1 triliun. Selain sembako, pemerintah memberikan beragam bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta penggratisan dan diskon tarif listrik. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai kepada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek. Syaratnya mereka tidak menerima bantuan sosial lain yang tidak diberikan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo mengatakan BLT yang akan diberikan kepada warga di luar Jabodetabek sebesar 600 per bulan selama 3 bulan. Ia menyebut total anggaran yang disiapkan oleh BLT ini sebesar 16,2 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan sebagian dana desa untuk bantuan sosial yang bakal diberikan kepada sekitar 10 juta keluarga dengan besaran 600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggaran bansos atau bantuan sosial yang disiapkan dari dana desa ini sebesar 21 triliun. Lebih lanjut, pemerintah akan memperkuat program padat karya tunai yang ada di berbagai kementerian. Adapun berbagai program padat karya tunai di berbagai kementerian memiliki total anggaran 16,9 triliun. Namun, kepala daerah dan kepala desa memprotes atas aturan yang diberikan oleh para menteri, khususnya Menteri Sosial terkait bantuan langsung tunai. Aturannya memang baik, karena yang sudah mendapat bantuan sembako tidak boleh mendapat bantuan langsung tunai atau BLT, supaya semua masyarakat mendapatkan bantuan tersebut. Dan memang bantuannya sama-sama 600, tetapi caranya yang berbeda. Kalau sembako berarti mendapat langsung bahan pangan, tapi kalau uang berarti hanya mendapatkan uang secara langsung dari pemerintah. Itulah perbedaannya. Tetapi kepala desa di sini memprotes atas aturan tersebut, khususnya di BLT, bantuan langsung pemerintah, karena untuk mendapatkan bantuan tersebut membutuhkan waktu dan membutuhkan proses yang lama, yaitu harus mendapatkan buku bank, buku rekening atau ATM. Sementara masyarakat sekarang sangat membutuhkan. Mereka tidak perlu mendapatkan uang, cukup mereka mendapatkan sembako yang saya sudah jelaskan tadi. Dari berita tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya itu para menteri. Yang mengetahui keadaan masyarakat itu kepala desa, mereka tahu apa yang mereka butuhkan, bukan para menteri. Mereka juga mengeluarkan kebijakan tidak sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Memang niatnya baik, tapi caranya harus baik pula. Pemerintah pusat seharusnya selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memberikan bantuan sesuai yang dibutuhkan. Tidak perlu membagikan uang. Kalau menurut saya itu tidak perlu membagikan uang. Cukup mereka membagikan beras, mie atau telur begitu. Itu sudah cukup untuk masyarakat. Kalaupun mendapatkan uang, sama saja. Mendapatkan uang, habis itu mereka membelikan beras. Apa salahnya? Mereka langsung mendapatkan beras dan masyarakat juga tidak keluar untuk mengambil uang tersebut. Mereka cukup tunggu di rumah saja. Biarkan yang bekerja di desa itu yang membaginya, dan warga juga tidak boleh keluar karena tidak boleh berkerumunan. Kalau mendapatkan uang berarti mereka harus urus bank, menguruskan buku bank, dan itu juga membutuhkan waktu yang lama, dan kebijakan itu sudah lama tapi masyarakat belum mendapatkan.
tapi seharusnya masyarakat juga harus butuh waktu untuk memproses. Jangan hanya tunggu bantuan dari pemerintah, mereka juga harus bekerja. Pemerintah itu juga bukan hanya mengeluarkan uang untuk masyarakat, mereka juga harus bekerja, jangan hanya tunggu bantuan dari pemerintah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian ya, terima kasih.